Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat semuanya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakan. Bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Lani: Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu: Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani: Tentu ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu: Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani: Tentu bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Ibu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani: Tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Berikan alasanmu. 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pemberitahuan, jadi S ya, bukan kalimat saran. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Apa? Adalah saran, berarti benar. Kalimat tersebut bukan kalimat saran agar kita saling mengenal dengan tetangga. Yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Bukan, kan itu kalimat pernyataan. Keempat, sebaiknya kamu ajak dia ke rumah. Nah, itu benar. Itu adalah merupakan saran. Dan kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu adalah juga saran. Ayo mencoba. Bacalah pernyataan berikut. Berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Nah, ini contoh yang saya buatkan ya. Sebaiknya Lani memperkenalkan diri ke tetangga barunya. Yang kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya Lani memperkenalkan diri dengan datang ke rumah tetangganya. Yang ketiga, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani memulai perkenalan dengan memberi salam dan memberitahu namanya. Keempat, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Sebaiknya Lani menghampiri Ibu Dayu dan menyapanya. Yang kelima, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Nah, sarannya, saya pasti senang memiliki banyak tetangga karena saya mendapatkan banyak teman yang bisa aku ajak bermain untuk belajar bersama. Ayo berlatih. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Jadi 800 ini ke tempatkan 4 buah toples. Masing-masing toples berisi kue bawang sama banyak. Jadi semuanya sama banyak ya, 4-nya. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue
bawang di masing-masing toples. Jadi berapa itu di masing-masing toples, 4 toples itu ya. Nah, jadi 800 kue bawang ini dimasukkan ke dalam 4 toples. Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam setiap toples sama dengan 800 kue bawang. Jadi isinya ini dikali 4 itu totalnya 800. Bila ibu membeli 10 toples, berapa isi masing-masing toples? Nah, apabila ibu 800 bawang ini dia mempunyai 10 toples, berapa isinya? Nah, cara menghitungnya adalah ini adalah contoh ya. Jadi 800 dibagi 10, jadi 800 ini dibagi 10. Nah, 800 bagi 10, cara menghitung cepatnya begini ya, ya. Hitung cepatnya begini. Kita hilangkan nolnya. Jadi nolnya kita buang ya, kita coret nih nolnya, kita coret. Oke. Nah, ini masih 80 dan ini masih 1. Nah, kita simpan dulu yang 0 di 80, ya kan? Simpan dulu ya. Terus sisa 8 dan sisa 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8, ya kan? 8 bagi 1 sama dengan 8 dan nolnya dipindah ke setelah 8. Jadi angkanya adalah 80, ya kan? Begitu cara menghitungnya nak ya. Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 kue bawang. Tuliskan kemungkinan lainnya, ya kan? Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, kita disuruh buat kemungkinan. Di sini ada 5 kemungkinan ya. Apabila totalnya ada 800 kue bawang, dengan kita buat angka kemungkinan. Ini saya buatkan contoh kemungkinan ya. Misalkan nih, kemungkinan dengan jumlah 200 toples, kemungkinan 20 toples, kemungkinan dengan 100 toples, 8 toples, 80 toples. Nah, berapa isi per toplesnya? Nah, kita hitung ya. Kita coba hitung. Cara menghitungnya pun sama ya nak ya. Seperti yang tadi. Contoh 800 ini dibagi 200, ya kan? 800 dibagi 200. 800 bagi 200. Nolnya kita coret ya. Nolnya ini kita coret. Nah, sisanya 8 dan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Jawabannya di sini adalah 4. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, 800 dibagi 20, cara metode sama. 800 bagi 20. Nah, kita tulis 800 dibagi 20. Nah, nolnya kita coret. Nah, sisa 80 dan sisa 2. Nah, kita hilangkan dulu, kita abaikan dulu yang 8-nya kita simpan ya. 8-nya ini saya tanda yang nolnya ini kita simpan. Jadi 2 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, ya kan? Nolnya yang kita simpan tadi dipindahkan. Jadi jawabannya adalah 40. Jadi 800 dibagi 20 sama dengan 40. Jadi ini jawabannya adalah 40. Selanjutnya 800 dibagi 100, ini 100. Nah, 800 dibagi 100 kita hilangkan ya, kita hilangkan nolnya. Jadi sama, kita hilang nol belakang, ini juga nol belakang, yang nol satunya dan nol yang satunya. Jadi sisa hanya 8 dan 1. Jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi 800 dibagi 100 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8. Selanjutnya 800 dibagi 8 ya. 800 dibagi 8. 800 dibagi 8. Oke. Karena berhubung 8-nya tidak ada nolnya, ya kan?
kita simpan 02 di 800 ini, ya kan? Jadi 8 dibagi 8. Berapa 8 bagi 8? Sama dengan 1. Nah, 0 yang disimpan tadi 20 dipindah ke sini. Jadi jawabannya adalah 100. Jadi 8 dibagi 800 dibagi 8 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100. Dan selanjutnya 800 dibagi 10. Cara menghitungnya sama ya. Dibagi 80. 800 dibagi 80. Kita tulis dulu 800 dibagi 80. Nah, 0 paling belakang kita coret. Berhubung ini 01, jadi ketemunya cuma 1 0 yang kita coret. Jadi sisanya 80 dan 8 ya. Dengan ini pun sama nah ya. Bisa 80 dibagi 8 atau 8 nolnya ini kita simpan kayak tadi. Nolnya kita simpan atau 8 dibagi 8. Misalkan ini nolnya kita simpan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, sisa nol yang kita simpan ini dipindahkan ke sini. Jadi jawabannya adalah 10. Jadi 800 dibagi 80 sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Ayo mencoba. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Jadi kita suruh buat kemungkinan ya. Nah, ini adalah kolomnya. Banyaknya kue bawang ada 200 dan berapa banyak kemungkinan toples yang digunakan? Ya kan? Berapa banyak kue bawang dalam toples? Nah, kita buat kemungkinannya ya. Di sini ada ketahuan angka 200. Kemungkinannya di sini kita buat toplesnya 20. Nah, cara hitungnya pun sama. 200 dibagi 20. Nah, kita coret. Nah, ini kita coret ya, ini sama nih. Nah, ini kita coret ya. Kita coret ya. 0 yang paling belakang ini kita coret. Oke. 0 belakang coret. Jadi sisa 20 dan 2. Nah, ini sama. 20 dibagi 2 sama dengan 1. Atau 0-nya ini bisa kita simpan atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi sama ya nak ya. 0 yang kalau cara menghitungnya 2 dibagi 2 berarti 0-nya disimpan ya kan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 0 yang disimpan tadi pindah ke sini. Atau langsung 20 dibagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya adalah 20 dikali 10 sama dengan 200. Ayo mengamati. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Nah, di sini ada bangun datar, disuruh mewarnai nak ya di sini. Nah, ada 2 bangun datar. Warnain ya kan? Setiap bangun datar yang sama, misalkan di sini ada segitiga. Nah, di sini segitiga, saya kasih warna yang sama. Misalkan kalau merah, merah. Jadi kalau yang lingkaran ini kasih warna apa nih? Hijau. Nah, misalkan samain dengan hijau. Terus yang belah ketupat nih warna apa? Gitu. Misalkan biru, kita samain dengan warna yang biru juga. Jadi seperti itu nah ya. Nah, dan ini saya buatkan contohnya ya. Sudah saya warnai, misalkan segitiga kita warna merah. Nah, di sini juga segitiga warna merah. Lingkaran saya warnai kuning, sini juga kuning. Bola ketupat hijau, di sini juga warna hijau. Dan di sini juga yang persegi 4 atau segi 4 nih ya. Saya juga warnain biru, sama-sama biru. Dan yang terakhir adalah persegi 4, persegi panjang ya. Ini ada warna merah, sini juga saya warnain dengan warna merah.
Ayu mencoba. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dengan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, ini adalah contohnya lah ya. Ini adalah perpaduan dari beberapa bangun datar. Amati gambar yang dibuat Lani. Menggambarlah seperti Lani. Berkreasi sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. Nah, pertama, 1. Buat garis tepi sebelah kiri, kanan, atas, bawah pada gambarmu. Nah, ini buat garis tepinya ya, nak ya. Yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Nah, buatlah seperti ini, nak ya. Ini anggap aja ini kertas gambar. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Jadi dibuat garis ya karena ya menjadi ini. Nah, seperti menjadi ini berapa? Menjadi 8. Nah, 8 bagi bagian. 4. Bagi lingkaran menjadi 16. Nah, kemudian buat garis di ujung lingkaran pada gambar di samping. Jadi nanti tambahin lagi ya, nah ya, ini tambahin lagi menjadi 2 kali lipat menjadi 16. Terus di garis ujung-ujungnya ya, di garis ujung-ujungnya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Jadi warnain setiap bangun datar ini dengan warna kesukaanmu. Demikian anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.